Hello, welcome again to the Grow by Bit podcast. Hey, Moi, happy to see you on the show. Ooh, happy to see you again. Selamat datang. Hari ini kita akan membahas sebuah nama yang mungkin sudah sering Anda dengar, Lo Keng Hong. Sang Warren Buffett-nya Indonesia. Tepat, tapi kita nggak akan sekedar mengulang cerita suksesnya. Sumber kita ini wawancara panjang di mana dia benar-benar membedah perjalanannya. Dan misi kita di sini adalah menggali pola pikir di baliknya. Ya, Ini bukan cuma soal saham, tapi soal gimana kesulitan hidup itu menempa DNA finansial seseorang. betul sekali. Yang bikin kisahnya relevan itu bukan angka triliunannya, tapi gimana fondasi itu dibangun. Ini kisah soal ketekunan, tapi juga soal strategi yang sangat jernih dalam melihat fungsi uang. Oke, mari kita mulai dari fondasinya. Dari akarnya ya. Iya, dari akarnya. Lupakan dulu deh citra investor triliuner. Coba bayangkan sebuah rumah papan. Ukurannya cuma 4 kali 10 meter. Kecil banget itu. Kecil banget. Tanpa plafon, jadi kalau tidur itu bisa langsung lihat genteng. Dan posisinya setengah meter di bawah jalan. Wah, artinya langganan banjir itu. Pasti. Setiap hujan deras, air pasti masuk. Ini beneran kondisi nyata masa kecilnya loh. Dan ini punya dampak psikologis langsung kan? Ada cerita soal adiknya yang saking malunya kalau ada teman mau main ke rumah. Oh, yang diajak muter-muter itu ya? Nah, itu dia. Diajak sepedaan keliling kompleks, sampai temennya bingung, cuma buat ngehindarin rumahnya sendiri. Ini bukan sekedar miskin, tapi sebuah pengalaman yang menanamkan satu hal, setiap rupiah itu berharga. Bener. Puncaknya setelah lulus SMA dia nggak punya biaya buat kuliah. Titik ini kan buat banyak orang bisa jadi akhir dunia ya. Betul. Tapi justru disinilah kebiasaan paling fundamentalnya itu mulai terbentuk. Bukan sebagai pilihan tapi ya, satu-satunya cara buat bertahan hidup. Hidup hemat itu ya. Hidup hemat yang ekstrim, atau frugality. Baginya saat itu, hemat bukan buat nabung masa depan, tapi buat mastiin besok masih bisa makan. Kebiasaan ini mendarah daging, dan ini yang nanti jadi senjatanya. Dan dari titik terendah itu, dia dapat kerjaan pertama. Pegawai tata usaha di bank. Waktu saya baca berapa gaji pertamanya, saya sampai baca 2 kali. Beneran nggak percaya. Berapa emang? Cuma Rp20.700. Wow, 20.000. Iya, tugasnya fotokopi dokumen jaminan nasabah, sertifikat tanah, BPKB, pekerjaan yang jujur aja paling remeh di kantor. Betul. Mungkin hari ini uang segitu cuma cukup buat parkir sama kopi saset di Jakarta. Tapi disinilah kita lihat kilasan jeniusnya dia. Nah, di sini ceritanya jadi menarik banget. Bagi 99% orang, itu kan kerjaan monoton ya. Tumpukan kertas. Tapi dia nggak cuma nekan tombol start di mesin fotokopi. Dia pakai waktu itu buat baca tiap lembar dokumen yang lewat. Dia jadi belajar. Betul, dia jadi paham bedanya akta jual beli sama sertifikat hak milik, gimana struktur BPKB. Dia mengubah kerjaan rendahan itu jadi, kuliah hukum dan administrasi aset gratis. Otodidak. Persis. Ini skill investasi pertamanya. Jauh sebelum dia beli saham. Kemampuan menemukan nilai tersembunyi. Dia nggak lihat tumpukan kertas. Dia lihat tumpukan ilmu. Pola pikir ini yang akan terus dia pakai. Oke, jadi dia punya 2 fondasi kuat. DNA hidup super hemat dan rasa ingin tahu buat cari nilai. Tapi itu aja kan nggak cukup. Pasti ada momen pemicunya kan? Titik baliknya. Tentu. Momen itu datang setelah 11 tahun kerja di posisi yang sama. Tanpa kenaikan pangkat berarti. 11 tahun. Lama juga ya? Lama. Gajinya saat itu udah naik sih, tapi masih di angka 350.000. Nah, di saat yang sama, akhir 80-an itu, industri perbankan lagi meledak. Karena deregulasi itu ya, banyak bank baru buka. Tepat. Dan mereka butuh orang pengalaman. Di tengah situasi itu, temennya nawarin dia kerjaan di bank lain. Disinilah momen krusialnya. Dia nggak cuma terima tawaran gitu aja. Dia melakukan sesuatu yang sangat berani. Negosiasi gaji ya? Iya, dari gaji 350.000, dia minta gaji baru 1 juta. Tunggu dulu, ini naiknya hampir 200%. Gila sih. Kedengarannya nekat banget kan? Apalagi dari posisi staf tata usaha. Apa yang bikin dia yakin itu? Nah, pertanyaan Anda nih intinya. Kepercayaan dirinya itu bukan dari jabatan, tapi dari kalkulasi nilai intrinsik yang dia bangun 11 tahun. Maksudnya? Dia tahu persis nilainya dia.
Dia punya jaringan nasabah, dia paham dokumen lebih dari siapapun, dia ngerti pasar dari bawah. Permintaan gajinya itu bukan nekat, tapi sebuah presentasi nilai. Ini harga pengalaman 11 tahun saya, ambil atau tinggalkan. Dan bank baru itu mengambilnya. Betul, karena mereka melihat nilai yang sama. Luar biasa. Jadi itu pertama kalinya dia menjual aset tak terlihatnya, yaitu pengalaman, dengan harga premium. Dan kenaikan gaji itu ternyata jadi bahan bakar. Jadi semangat kerja ya. Betul, dia kerja habis-habisan dan cuma dalam setahun, tahun 91, dia dipromosikan jadi kepala cabang. Dari tukang fotokopi jadi kepala cabang. Sebuah puncak impian karir bagi banyak orang kan? Betul, tapi disinilah bedanya. Bagi kebanyakan orang, jadi kepala cabang dengan gaji besar itu tujuan akhir. Tiket buat naikin gaya hidup. Beli mobil baru, rumah lebih besar. Nah itu. Tapi bagi Lo Keng Hong, posisi dan gaji itu bukan tujuan. Itu cuma alat. Alat untuk apa? Alat untuk menyalakan mesin yang jauh lebih kuat. Di sini kita sampai pada konsep yang kita sebut the decoupling strategy atau strategi pemisahan. Oke, gimana tuh? Dia secara sadar misahin total mesin penghasilannya, yaitu kerjaannya sebagai kepala cabang, dari mesin kekayaannya, yaitu investasi. Jadi dua mesin yang berbeda. Dua mesin yang terpisah total. Dia menolak keras pakai hasil dari mesin penghasilan buat inflasi gaya hidup. Sebaliknya, 100% keuntungan dari gaji itu dia alirkan sebagai bahan bakar untuk mesin kekayaan. Ini poin yang sangat kuat. Jadi gajinya naik belasan kali lipat, tapi gaya hidupnya tetap. Tetap sama seperti saat gajinya ratusan ribu. Dan disinilah ironi terbesarnya. Sebagai kepala cabang bank yang tugasnya meyakinkan orang nabung di deposito, dia malah nggak naruh uangnya di sana. Justru itu, semua uangnya lari ke pasar saham. Kenapa? Apa deposito saat itu nggak menarik? Mari kita lihat matematikanya sebentar. Era 90-an, bunga deposito emang tinggi. Katakanlah 15-20%. Tapi inflasi juga tinggi banget. Secara real, daya beli uang kita nggak tumbuh banyak. Jadi cuma kelihatan besar angkanya aja ya? Betul. Dia sadar dengan menaruh uang di deposito, dia cuma jadi penabung. Tapi dengan beli saham, dia jadi pemilik sebagian kecil dari bisnis-bisnis produktif. Apa beda fundamentalnya antara jadi penabung dan pemilik? Kalau sebuah perusahaan bagus bisa tumbuh 30-40% setahun, nilai kepemilikan Anda juga berpotensi tumbuh sebesar itu, jauh di atas inflasi. Dia menukar kepastian imbal hasil kecil dengan potensi tak terbatas. Dan puncaknya adalah waktu dia memutuskan berhenti kerja tahun 96. Tepat. Dia rela mematikan mesin penghasilannya karena dia yakin mesin kekayaannya udah cukup kuat untuk jalan sendiri. Tentu ini bukan keputusan impulsif ya. Kita harus ingat, dia kan mulai investasi dari tahun 1989. Betul. Jadi selama 7 tahun dia kerja di bank, dari bawah sampai puncak, dia disiplin terus menyalurkan gajinya ke pasar modal. Jadi waktu dia resign, itu bukan lompatan buta. Itu langkah yang sudah diperhitungkan. Sangat diperhitungkan. Dan ini bukan sekedar main saham ikut-ikutan. Dia menerapkan pola pikir yang sama kayak waktu dia fotokopi dokumen. Maksudnya? Dia penganut value investing. Dia cari perusahaan hebat yang harganya lagi didiskon pasar karena sentimen negatif. Dia nggak lihat grafik harian, dia baca laporan keuangan setebel bantal, persis seperti dia dulu baca dokumen jaminan. Untuk menemukan harta karun yang nggak dilihat orang lain. Nah, itu dia. Ada contoh nyata nggak gimana filosofi ini bekerja? Ada. Yang paling legendaris itu investasinya di PT Multibreeder Adirama Indonesia, perusahaan peternakan ayam. Oke. Waktu itu, perusahaan ini kena wabah flu burung. Sentimen pasar negatif banget, harga sahamnya anjlok. Investor panik, jual rugi. Tapi Lo Keng Hong nggak? Dia malah membaca. Dia lihat laporan keuangannya dan sadar nilai aset real perusahaan, tanah, kandang, bibit, itu jauh lebih besar dari harga total sahamnya di pasar. Dia mikir, flu burung nggak selamanya, tapi aset ini nyata. Jadi dia beli pas semua orang jual. Dia borong. Dan benar saja, waktu wabah mereda, bisnis normal lagi, harga sahamnya meroket ratusan %. Itulah value investing dalam aksi. Oke, setelah kita bedah semua ini, apa pelajaran utamanya? Saya lihat ada 3 level pelajaran di sini. Level pertama, fondasi karakter. Kebiasaan hidup hemat yang ditempa kesulitan. Tanpa ini, nggak ada cerita selanjutnya. Level kedua, Level kedua,
pola pikir pencari nilai. Kemampuannya mengubah tumpukan kertas fotokopian jadi perpustakaan pribadi. Dia selalu tanya, apa nilai sejati di balik harga ini? Dan level ketiga, yang paling strategis. Level ketiga adalah the decoupling strategy tadi. Keberanian melihat pekerjaan dan gaji bukan sebagai tujuan untuk dinikmati, tapi murni sebagai mesin pengisi bahan bakar ke mesin lain yang dirancang untuk tumbuh eksponensial. Ini meninggalkan kita dengan sebuah pemikiran untuk direnungkan ya. Dia berhasil di setiap fase, karena selalu mencari dan memahami nilai intrinsik, nilai sejati sebuah aset terlepas dari harganya. Dan pertanyaan provokatifnya untuk Anda yang mendengarkan adalah ini. Dalam pekerjaan dan hidup Anda sekarang, mesin apa yang sedang Anda bangun dengan penghasilan Anda? Apakah itu mesin untuk konsumsi yang bahan bakarnya habis tiap bulan? Atau Anda sedang membangun mesin kedua, sebuah mesin kekayaan untuk kebebasan finansial? Dan yang lebih penting, seberapa besar bahan bakar yang berani Anda alihkan dari mesin pertama ke mesin kedua itu